Hari ini saya mengundang beberapa tamu yang istimewa yang akan bisa bercerita tentang pengalaman mereka, ya, baik mengikuti bimbingan belajar maupun nanti kita akan undang siapa orang di balik Ganesha Operation, ya. Untuk kali ini kita sambut dengan meriah Rizky Senida. Rizky, terima kasih. Terima kasih sudah Rizky, undang Bung Andi. iya. Kalau aku lihat ini umur berapa ini ya? Umur saya sekarang 20 tahun. Sekolah di mana? Sekarang saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Oh, mahasiswa kedokteran. Iya, program studi pendidikan dokter Universitas Padjadjaran dari Unpad, teman-teman. Ini menarik sekali karena prestasi Rizky ini kalau saya mau sebutkan terlalu banyak ya. Dan bahkan sampai hari ini. Tapi yang menarik, anak 12 tahun, kamu dan orang tua sudah punya strategi untuk pendidikanmu ya? Betul, iya. Semacam kami sudah membuatkan grand design-nya sebelum akhirnya bertempur ataupun menempuh pendidikan tinggi seperti itu. Orang tuamu pendidikannya apa? Sebetulnya orang tua saya biasa-biasa saja. Tetapi dalam hal ini sejak saya kecil memang saya dilatih untuk memiliki rasa yang bekerja keras seperti itu. Sejak kecil saya harus bekerja keras. Orang tua saya ini menginginkan anaknya itu untuk memiliki jiwa kemandirian sejak kecil. Dan saya rasa jiwa kemandirian inilah yang akhirnya outputnya itu saya bisa sampai berada di titik ini seperti itu. Bang Andi. Oke. Baik, kalau gitu duduk dulu, Rizky. Oke, jadi prestasimu banyak sekali, tapi kita mulai dengan sedikit cerita tentang siapa Rizky. Ini dia profilnya. Sejak kecil, Rizky Ramadan Syahid Zenida bercita-cita menjadi dokter. Saat ini Rizky tercatat sebagai mahasiswa tahun kedua Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Alasan Rizky ingin menjadi dokter agar dapat memberi manfaat pada masyarakat luas. Sejak SD, Rizky telah mempunyai semangat belajar yang tinggi. Selain belajar di sekolah, ia juga bergabung dengan bimbingan belajar Ganesha Operation. Dengan semangat belajar tinggi, mengantarkan Rizky diterima di SMP dan SMA favorit di Bandung dan mengukir banyak prestasi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Di bangku kuliah, Rizky juga menorehkan banyak prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Di kampus, anak kedua dari 3 bersaudara ini aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, terutama kegiatan yang berkaitan dengan riset dan inovasi kesehatan. Dengan ikut terlibat aktif dalam kegiatan riset dan inovasi kesehatan, Rizky dapat berkontribusi lebih pada masyarakat. Sesuai dengan nilai yang ditanamkan orang tuanya bahwa hidup harus bermanfaat dan mengutamakan rasa empati. Nah, anak 12 tahun bersama orang tuanya sudah merancang strategi pendidikan untuk di kemudian hari. Betul. Ini menurut aku nggak biasa. Iya. Nah, waktu itu Rizky dalam usia segitu udah ada kesadaran juga di situ. Bagaimana muncul kesadaran itu? Dari mana gagasan ini muncul? Iya, bahkan sejak dari SD tuh orang tua sudah bertanya, kamu cita-citanya sudah besar mau jadi apa? Dan dari SD tuh jawaban saya selalu konsisten, saya ingin menjadi dokter seperti itu. Jadi ketika kamu bilang kamu mau jadi dokter, orang tua mempersiapkannya dengan serius itu ya? Betul Bang Andi. Jadi orang tua itu sebetulnya tidak membatasi kreativitas yang saya miliki. Dan juga tidak membatasi potensi apa yang kemungkinan muncul di depannya. Karena kan terkadang yang namanya cita-cita di tengah-tengah selalu berubah. Iya. Ada yang dari awal dokter, ujung-ujungnya jadi tentara misalkan. Tapi memang karena passion saya di situ, justru orang tua sangat mendukung. Kalau memang kamu bisa di situ, passion kamu di situ, kesukaan kamu di situ, kamu enjoy di situ, ya lanjutkan seperti itu. Artinya sejak kecil kamu sudah punya pola belajar dan dengar-dengar ikut bimbingan belajar. Betul, saya dari kelas 5 SD. Ikut Dari bimbingan kelas belajar. 5 SD ikut bimbingan belajar. Iya. Jadi bimbel itu bagaimana cerita bimbel? Cerita awalnya saya ikut bimbel seperti itu ya. Memang ini dari cerita orang tua terlebih dahulu Bang Andi. Iya. Jadi memang orang tua saya tuh mengajarkan 4 poin. Apa itu? Yang pertama adalah kejujuran. Jadi sesalah apapun saya tidak ragu untuk mengungkapkan dan meminta maaf kepada orang tua.
Yang kedua, poin kedua yang orang tua saya katakan adalah mengenai bekerja keras, seperti tadi yang disampaikan, dan juga kedisiplinan serta kecerdasan. Dari rasa disiplin itu, saya memang kebiasaan saya itu bangun pukul 3 pagi, saya sholat tahajud, setelah itu saya membuat suatu grand design kecil untuk hari itu, sehingga setelah azan berkumandang, saya harus menyelesaikan apa saja yang telah saya membuatkan listnya itu. Banyak pendidik atau orang-orang yang bergerak di pendidikan mengkritisi anak-anak yang disuruh belajar melebihi ya kapasitas dia. Artinya kalau dia di sekolah udah dapat pendidikan ini, disuruh les ini, les itu, les ini, les itu, les ini, anaknya lama-lama stres berat. Burnout. Ya. Nah, kamu gimana? Justru apabila ditanya hal apa yang ingin saya lakukan jika saya memiliki waktu luang, saya senang sekali untuk membaca dan juga menulis. Itu sejak SD seperti itu. Jadi saya mengikuti GO pun itu keinginan saya. Boleh ya? Bukan paksaan orang tua. Betul, tidak ada paksaan. Okay. Boleh nggak ya saya ikut GO gitu. Ketika datang ke GO, bertemu dengan teman-teman lain, di situ environment-nya mulai terbentuk. Saya dapat melihat teman sebangku saya, oh cara belajar dia itu seperti ini ya. Oh cara belajar dia, oh dia tuh pinter loh. Ternyata secara effortless saja dia bisa mengerjakan soal, yang mana saya aja mengerjakan soal ini misalkan 10 menit. Dia bisa 2 menit. Oh caranya begitu ya. Jadi ada interaksi. Ada interaksi. Saling bertukar ya. Betul. Yang kedua, melihat juga dari guru-guru yang ada di sana. Saya yakin mentor-mentor saya yang ada di GO itu orang-orang yang kaliber di bidangnya. Sehingga dengan adanya kita bimbingan secara langsung, attach one by one dengan gurunya itu malah signifikansi belajar dan efektivitas belajarnya itu semakin meningkat. Karena kita dibimbing langsung, bertemu langsung dengan gurunya. Jadi berapa lama kamu ikut bimbel ini? Kurang lebih 8 tahun mungkin ya. 8 tahun? Iya, konsisten saya di GO terus. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Menarik sekali ngobrol dengan Rizky. Kita rest jenak, ikuti terus Ki Candy. Dalam sejarah 66 tahun Fakultas Kedokteran baru kali ini ya terjadi ya. Dan ini mengingatkan kalau nggak salah waktu kamu masih SD ya, sudah ikut tryout untuk anak SMP. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.